Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Carinta Yudayana dengan akhiran NIM 264 kelas 3F, mata kuliah Statistika Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Rika Wulandari SPD MPD. Di sini saya akan mempraktikkan dua uji. Yang pertama uji korelasi Pearson dan uji regres linear sederhana. Untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu SPSS versi 26. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan uji korelasi Pearson terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data untuk korelasi Pearson di aplikasi Excel. Dengan data yang pertama yaitu motivasi dengan kode X, dan data yang kedua yaitu kinerja dengan kode Y. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik variabel view di NIM yang pertama yaitu X. Enter. Yang kedua yaitu Y. Enter. Nah, di label yang pertama kita akan kasih nama motivasi. Untuk label yang kedua kita kasih nama kinerja. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini sudah ada kode X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita copy data aktivasi dari awal sampai akhir. Ctrl C. Kembali ke program SPSS. Ctrl V. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita kembali ke data Excel lagi. Masuk ke data kedua yaitu kinerja. Kita copy blok dari awal sampai akhir. Ctrl C. Kembali ke SPSS. Copy paste di kode Y. Ctrl V. Selanjutnya yaitu klik analyze. Untuk mendapatkan data kita klik analyze. Selanjutnya yaitu klik correlate. Selanjutnya ke variabel bivariat. Motivasi dan kinerja kita masukkan ke variabel. Ini juga bisa diblok lalu di copy terus di paste di variabel. Correlation coefficient kita centang di persen. This of signifikansi kita centang di tutilet. Selanjutnya yaitu black significant correlation kita centang. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil correlation. Nah, di sini sudah muncul output correlation. Sebelum kita jelaskan, kita pahami dulu tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, sehingga kita dapat menyimpulkan apakah label motivasi dan kinerja signifikan. Kemudian kita juga akan memahami tingkat hubungannya seperti apa antara motivasi dan kinerja. Untuk dasar pengambilan keputusan yaitu
Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka berkolerasi. Namun sebaliknya, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,005, maka tidak berkolerasi. Output hasil ini diketahui nilai signifikansinya, yaitu untuk hubungan antara motivasi dengan kinerja 0,00. Nah, ini hasilnya nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan adanya hubungan dengan motivasi dengan kinerja. Kemudian pedoman derajat hubungan kita lihat di nilai percent correlation adalah sebesar 0,463. Kalau kita merujuk pada pedomannya, maka nilai persen korelasinya yaitu 0,41 sampai 0,60. Itu tingkat hubungan kinerja itu termasuk korelasi sedang. Kemudian melihat arah hubungannya, sisi negatifnya pedomannya yaitu nilai percent correlation. Nilainya yaitu sudah positif 0,463. Dapat disimpulkan bahwa berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan korelasi sedang. Seperti itu teman-teman. Nah, jika muncul nilai signifikansinya 0,05, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau tepat di angka 0,05, maka kita dapat menggunakan dalam hal ini apakah ada hubungan antara motivasi dan kinerja dengan membandingkan nilai percent correlation dengan R tabel. Ketentuannya yaitu jika nilai percent correlation sebesar R tabel atau lebih besar, maka kesimpulannya akan berhubungan. Nah, sebaliknya, jika percent correlation-nya itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Untuk nilai percent correlation-nya 0,463. Kalau kita mencari nilai R tabel, caranya dengan melihat distribusi R tabel N sebanyak 53. Karena kita menggunakan N sebanyak sampel 53.